Nikah beda agama, kemudian sudah punya anak, karena hidayah dari Allah akhirnya masuk Islam. Pertanyaan, apakah harus menikah ulang, gitu ya? Atau seperti apa? Jadi kita rincikan di sini ya. Kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi atau Nasraniyah. Kalau perempuannya ahli kitab Yahudi atau Nasrani, laki-lakinya Muslim, pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 5. Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma uhillu lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Hari ini saya halalkan semua kebaikan untuk kalian, kata Allah, dan makanan kalian halal bagi ahli kitab, makanan mereka juga halal buat kalian. Maksudnya makanan yang dihalalkan dalam agama kita. Kemudian Allah SWT mengatakan, dan juga wanita-wanita mukminah, ya, dan wanita-wanita dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kalau kalian memberikan hak-hak mereka. Jadi ayat ini menjelaskan bolehnya menikah dengan wanita ahli kitab saja. Tapi kalau wanita Hindu, Buddha, selain Yahudi Nasrani nggak boleh. Kalau dibalik, kalau laki-laki menikah dengan selain wanita ahli kitab, tidak boleh, mutlak. Tidak ada pembolehan kecuali dari ahli kitab saja. Kalau dibalik kasusnya, wanitanya yang muslimah, laki-lakinya yang kafir, mau ahli kitab atau bukan tidak dianggap sah. Diambil daripada kisah anak Nabi SAW, Zainab binti Muhammad SAW, ya. Zainab ini menikah dengan seorang laki-laki namanya Abil As. Abul As ini orang musyrik, menyembah berhala, menikah dengan Zainab sebelum dinobatkan Nabi Muhammad SAW jadi Nabi. Waktu Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi, Zainab lalu beriman kepada ayahnya, Nabi Muhammad SAW. Abul As nggak mau, saya nggak mau masuk Islam, saya nggak mau beriman kepada mertua saya. Maka spontan waktu itu Nabi SAW pisahkan mereka, spontan dipisahkan, tidak boleh berkumpul. Dipisahkan sampai Abu As mengucapkan syahadat. Waktu Abu As ikut perang Badr di Madinah, kemudian dia masuk Islam, barulah Nabi SAW satukan kembali. Baru disatukan kembali. Berarti kalau wanita muslimah tidak boleh sama sekali secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, dan lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Semua wanita-wanita yang sudah beriman tidak halal bagi laki-laki kafir, tidak halal juga wanita ini untuk menikah dengan mereka. Jadi tidak boleh kedua belah pihak, perempuannya muslimah menikah sama laki-laki ini, atau laki-laki ini memang sengaja mau menikahi wanita muslimah. Ini dua sisi ini semua tidak dibolehkan. Dengan baik ini yang mau atau ini yang mau, dua-duanya tidak dibolehkan, tidak halal bagi mereka. Jadi jelas hukumnya tidak dibolehkan. Kalau misal sudah terlanjur berjalan, bagaimana? Maka harus, ya, tadi kembali kepada kasus. Kalau perempuannya ahli kitab, maka dia bertahan dalam agama pun tidak ada masalah, tapi lebih baik didakwahin. Kalau wanita lain, maka dia harus beriman, syahadat. Setelah syahadat, insya Allah, biidznillah tidak butuh pernikahan. Tidak butuh pernikahan, karena Zainab, ya, waktu Abu As tadi mengucapkan syahadat, nggak nikah baru. Nggak nikah lagi, langsung Nabi SAW izinkan kumpul lagi dengan Zainab. Nggak dipakai nikah dengan cara Islam. Sama halnya kalau ada Nasrani, misalnya laki-laki perempuan. Mereka nikah dengan cara Kristen dulu. Kemudian mereka sekarang hari ini syahadat. Apakah mereka harus nikah lagi? Enggak. Udah dianggap sah suami istri. Enggak ada masalah dalam Islam. Karena syahadatnya sudah memindahkan secara otomatis pernikahan tadi. Allah